طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. Hari ini adalah hari Ahad 12 Rabiul Awal. Lahirnya Nabi SAW adalah 12 Rabiul Awal, harinya Isnin. Hanya selisih 1 hari. Gus Ahmad Khalil semalam telah bercerita ada seorang pendosa, Allah Subhanahu wa taala ampuni, bahkan derajatnya menjadi wali, karena setiap hari orang ini telah berbuat kemaksiatan. Segala macam maksiat telah dia kerjakan, sehingga ketika dia wafat, orang satu kampung gak ada yang mau ngurus jenazahnya. Semalam, 2 malam, sehingga malam ketiga telah terdengar suara yang bersumber dari atas langit, didengar oleh seluruh orang-orang kampung yang mengatakan sesungguhnya jenazah itu adalah salah satu daripada wali-waliku, wali Allah maksudnya. Maka orang-orang pun telah datang yang mestinya di malam ketiga ini jenazah telah menjadi busuk. Qadarullah, ternyata setelah dilihat ini jenazah yang menurut pandangan manusia hari-hari telah berbuat dosa, tapi ternyata jenazahnya ini wangi. Akhirnya seorang ulama mudinnya di kampung tersebut telah mengerjakan sholat istikharah dan sholat hajat, mohon kepada Allah, ingin tahu amalan apa sehingga seorang yang menurut masyarakat umum mengatakan pendosa, tapi ternyata dia adalah salah satu orang yang dikasihi Allah. Bahkan jenazahnya ini gak busuk selama 3 hari, tetapi menimbulkan aroma yang sangat wangi. Dari istikharah dan salat hajat, Allah Subhanahu wa taala beritahu melalui daripada mimpi. Seorang ulama ini telah bermimpi melihat daripada seorang jenazah tadi, dia telah duduk di atas singgasana yang begitu bagus, pakaiannya pun begitu indah, memancarkan cahaya, wajahnya pun sangat tampan. Maka dalam mimpi tersebut orang telah bertanya kepada jenazah tadi, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala menerima daripada amalmu sehingga engkau menjadi seperti ini, padahal kami tahu engkau adalah orang yang pendosa, tidak ada satu kebaikan pun yang kami tahu dari engkau. Maka singkat cerita dia telah mengatakan, saya memang tidak melakukan amal yang begitu bagus, bahkan saya adalah orang yang penuh dengan kemaksiatan, kemungkaran telah aku kerjakan, tidak pernah berbuat baik kepada siapapun. Tetapi saya tahu di setiap Rabiul Awal
yaitu bulan di mana Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Maka seluruh kemaksiatan saya ketika masuk tanggal 1 Rabiul Awal, saya stop. Tidak mencuri, tidak berzina, tidak merampok, tidak mabok, tidak berjudi, dan tidak semuanya. Hal-hal yang maksiat saya stop. Libur melakukan kemaksiatan. Maka asbab daripada itu hadirin, ternyata Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Karena seorang laki-laki ini telah mencintai kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ini orang pendosa mendapatkan ampunan ketika mengagungkan kelahiran Nabi. Apalah lagi hanya diri kita hadirin. Yang kita ini Masya Allah, untuk berbuat kemaksiatan saja ini mungkin berpikir sampai berkali-kali. Terbetik kemaksiatan dalam hati, tetapi kita tidak berani untuk mengerjakan. Walaupun kesempatannya ada untuk melakukan hal-hal yang mengundang kemarahan Allah ini, kesempatan begitu banyak, tetapi hati kecil kita tetap menolak. Kita tetap ada rasa khauf kepada Allah, rasa takut kepada Allah. Maka sekarang ini bulan Rabiul Awal, ketika kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW dari lubuk hati yang paling dalam, bahasanya beliau adalah yang betul-betul panutan umat, menumbuhkan kecintaan dari dalam hati. Tidak ada yang kita cintai melebihi daripada cinta kepada Rasulullah SAW. Maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan ampunan yang sempurna kepada kita. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi. Hadirin, begitu agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita diperintahkan untuk senantiasa bersalawat kepada beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersalawat kepada Nabi. Wahai kalian orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Nabi. Mengagungkan, memuliakan. Beliaulah satu-satunya orang yang telah Allah Subhanahu wa taala utus ke tengah-tengah ini umat, yang mana tidak ada satu orang pun yang dapat menandingi kesempurnaan fisik, zahir dan batinnya beliau. Ada sebuah syair, wa ajmalu minka lam taraqatu ain, wa ahsanu minka lam talidin nisa, khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ka'annaka khuliqta kama tasha. Ketampanan engkau wahai Rasulullah, tidak pernah mata melihat orang yang setampannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keindahan tubuhnya, ketampanannya, kesempurnaan fisiknya, tidak ada satu wanita pun yang dapat melahirkan orang seperti itu sampai hari kiamat. Engkau ini diciptakan sempurna, tidak ada cacat, tidak ada cacat. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Engkau diciptakan ya Rasulullah, tidak ada aib sedikit. Ka'annaka khuliqta kama tasya, seakan-akan engkau diciptakan atas kehendak dirimu sendiri. Sallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya Allah berikan kekuatan kita untuk mengikuti daripada jejak-jejak beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, sehingga kita layak mendapatkan syafaat dari yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami muliakan, satu cerita. Ada seorang telah bermimpi berjumpa dengan Nabi, melihat Rasulullah SAW dalam mimpi. Maka dia telah panggil, ya Rasulullah, ya Rasulullah dipanggil. Tapi Rasul tidak mengenal ini orang, tidak melihat, tidak digubris. Ya Rasulullah, tidak digubris, tidak dikenal. Maka hanya didatangi, wahai Rasulullah, engkau adalah Rasulku, aku adalah umatmu. Aku telah mengetahui bahasanya engkau mengenal daripada umat-umatmu, tapi mengapa engkau tidak mengenal aku?
Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, di antaranya adalah sesungguhnya aku mengenal daripada umat adalah sejauh mana kecintaan hatinya kepada diriku dan sejauh mana banyaknya lisan bersalawat kepada aku. Maka hadirin, bagaimana di bulan Rabiul Awal kita memperbarui lagi cinta kita kepada Rasulullah, bersalawat kepada beliau sebanyak-banyaknya, bukan hanya 100 kali, 200, 300 ribu, sebanyak-banyaknya, supaya Rasul kenal kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, karena karunia Allah dan rahmatnya hendaknya kalian bergembira. Fabidzalika falyafrahu, atas perkara ini hendaknya kalian bergembira. Huwa khairum mimma yajma'un, yang demikian itu hadirin lebih baik daripada apa yang telah kalian kumpulkan. Apa yang kalian kumpulkan di dunia ini? Harta, benda, semua telah kalian kumpulkan. Keagungan, ketenaran sudah kalian kumpulkan. Bergembira atas kelahiran Nabi jauh lebih baik daripada seluruh perkara yang telah kita kumpulkan. Maka di bulan ini dianjurkan untuk memperbanyak sholawat. Belajar step by step, selangkah demi selangkah, mengikuti daripada jejak beliau, baik zohirnya, batinnya, kerisauannya, mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita juga diperbanyak untuk bersedekah, menyantuni yatim piatu. Ini di hari ini banyak-banyak bersedekah. Gus Ahmad mengatakan juga mengeluarkan harta untuk perayaan Maulid. Orang yang hadir dalam majelis Maulid mendapatkan surga, sudah begitu indahnya. Tapi orang yang mengeluarkan harta mensukseskan perayaan Maulid mendapatkan surga yang jauh lebih indah, jauh lebih besar daripada hanya sekedar ikut dalam memeriahkan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Hadirin yang kami muliakan, kita sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mestinya kita ini nomor satu adalah mengikuti akhlak. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita dan kita senantiasa berada dalam bimbingan Allah. Wafat husnul khatimah, berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.